Salam Revolusi Semesta Raya Jaya. Wahai saudara-saudaraku sebangsa, setanah air, sejiwa, dimanapun engkau berada, di seluruh penjuru pelosok dunia. Dari tempat ini, dari sini, dari Purwa Nusantara, Jawa Dwipa, Langgeng, Semesta Raya, kekal abadi selama-lamanya. Dengan ini, aku sampaikan, aku serukan kepada seluruh semesta raya dengan isinya, bahwa di tempat ini, dari sini, berhadapan dari segala zaman telah berakhir dan diakhiri. Akhir zaman dari seluruh berhadapan zaman yang bersumber pada kadewan, kenabian, pengetahuan, beserta yang lainnya telah berakhir masanya. Dan dari tempat ini, dari sini, dengan ini, aku sampaikan kepada seluruh semesta raya, khususnya saudara-saudaraku bangsa manusia, dimanapun kalian berada di seluruh penjuru dunia, bahwa berakhirnya zaman yang saya sampaikan tadi, dimulailah atau lahirlah Nusantara sebagai rumah besar bersama seluruh bangsa manusia, bangsa hewan, bangsa tumbuhan, ataupun yang tidak kasat mata. Karena Nusantara sejatinya adalah perwujudan dari rumah besar semesta raya itu sendiri. Dan dari sini pula, dengan ini pula, bahwa hanya satu tatanan dasar berhadapan semesta raya yang digerakkan oleh manusia, yaitu hanya satu jalan, satu dasar, satu sumber, yaitu sumber kebenaran semesta raya sebagai wujud kebenaran Sang Maha Pencipta, Sang Maha Segala. Semesta raya dengan seluruh isinya adalah inti jati diri Sang Maha Pencipta. Yang dalam hal ini, maka untuk menjadi pagelaran agung dari timur adalah kembali ke jati diri setiap diri manusia, seperti awal penciptaan dan terciptanya alam semesta dengan seluruhnya. Untuk itu, pada hari ini, kelanjutan dari hari-hari kemarin, yang perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara yang hadir pada siang hari ini, bahwa pertanggal 8 September, hari Kamis, munculnya rumah besar Nusantara, maka lenyaplah yang namanya rumah Indonesia dengan seluruh perabot dan isinya yang ada di dalam perabot itu. Yang ada hanya rumah Nusantara. Maka dari itu, hari ini lebih mempertegas dari penataan dan sekaligus penghancuran. Antara tuntunan dan tatanan harus bahu-membahu menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk menggelar dasar tatanan kembali ke jati diri sebagai tatanan baru, sebagai perwujudan zaman baru, peradaban baru. Wahai saudara-saudaraku semua, sebangsa setanah air, satu jiwa, dimanapun engkau berada, di seluruh penjuru dunia, tidak ada satupun diri kita semua manusia
yang bisa menghentikan jalannya revolusi semesta raya untuk mewujudkan tatanan kembali ke jati diri seperti awal kawin. Untuk itu maka sesuai dengan perjalanan revolusi semesta raya itu sendiri, maka dengan munculnya tatanan agung adiluhung kembalinya sang jati diri setiap diri manusia, maka bersamaan itu pula penghancuran kepada diri-diri siapapun dengan alasan dan atas nama apapun yang telah mensekat-sekat, telah mengkotak-kotak kesejatian setiap diri manusia dan setiap diri ciptaan Sang Maha Pencipta. Maka penghancuran utamanya yang berlaku bagi setiap diri kita manusia adalah ada 5 jenis sifat manusia yang harus hancur dan dihancurkan oleh Sang Pencipta dan alam semesta lewat diri kita sendiri, lewat sifat-sifat yang ada di diri kita sendiri, yaitu sifat angkara murka, sifat serakah, sifat sombong, sifat pembohong, dan sifat yang tahu kebenaran tapi tidak menjalankan kebenaran. Itulah diri-diri kita semua yang akan menjadi kurban dari revolusi semesta raya untuk mewujudkan tatanan kembali ke jati diri. Untuk itu, wahai saudara-saudaraku semua, pada hari ini, tanggal 9 September tahun 2022, adalah hari pertama untuk menyatukan energi bumi dengan energi langit, menyatukan energi jati diri dengan jati diri manusia dengan jati diri semesta raya, menyatukan cakra manusia dengan cakra semesta, menyatukan jagat cilik dengan jagat gede, menyatukan bawono alit dengan menyatukan bawono agung. Artinya bahwa sejak hari ini roda revolusi yang digerakkan oleh semesta raya dan manusia sebagai ujung tombak utama untuk menggelar tatanan ini sudah tidak bisa dihentikan oleh siapa. Hanya diri-diri manusia yang punya ketulusan, keluhuran, kemurnian, keagungan jiwa, itulah bersama-sama dengan seluruh semesta raya untuk bergerak bersama-sama menggelar tatanan peradaban zaman baru, yaitu peradaban kembali ke jati diri sebagai wujud kemutlakan yang maha mutlak, sebagai wujud kebenaran yang maha benar, sebagai wujud keagungan yang maha agung, sebagai wujud keperkasaan yang maha perkasa, wujud kebersamaan dari yang maha esa. Itulah dasar tatanan semesta raya di zaman baru, di peradaban baru ini. Maka untuk itu, kepada saudara-saudaraku semua, sebangsa, setanah air, dimanapun engkau berada di seluruh penjuru dunia, apapun bisa terjadi pada diri kita semua, disadari atau tidak. Dan itu adalah universal. Artinya bahwa di muka bumi ini akan ada satu penataan yang revolusioner, yang sekaligus ada penghancuran yang sangat revolusioner. Dan kita semua manusia, dimanapun berada di seluruh penjuru dunia, tidak punya kuasa apa-apa, tidak punya daya apa-apa, kecuali hanya menjalankan dharma kepada semesta raya sebagai wujud dharma kita kepada Sang Pencipta, sebagai wujud dharma kita yang nyata kepada semesta raya yang selalu bersujud kepada
ibu bumi atau ibu pertiwi, di mana kita semua manusia dilahirkan dan di mana semua manusia diturunkan di bumi ini. Itulah peradaban yang menjadi dasar pagelaran agung hari ini sampai selama-lamanya. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, kenapa pagelaran agung ini dimulai dari Nusantara, dari timur? Artinya bahwa kebenaran semesta raya, inti kebenaran dari awal sampai hari ini adalah dari sini. Maka digelar dari sini, digulung juga ke sini. Dan hari ini pagelaran ini sudah menjadi ketetapan Sang Maha Pencipta atas kehendaknya yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapa. Dan pagelaran agung ini lebih menempatkan jiwa-jiwa yang agung, jiwa-jiwa yang luhur, jiwa-jiwa yang tulus, jiwa-jiwa yang polos. Maka dari itu, kepada saudara-saudaraku semua, persoalan-persoalan yang menjadi penghalang bagi kembalinya sang jati diri ini tidak menjadi penting. Artinya apa? Artinya saudara-saudaraku, khususnya yang hidup di Nusantara ini, mulai Sabang dari sampai Merauke, jangan diartikan bahwa kembalinya sang jati diri ada hubungannya dengan tetek bengek pakaian dan sebagainya. Itu hanya aksesoris yang tidak penting untuk peradaban. Kalau masalah aksesoris itu tidak perlu menjadi dasar pergerakan jiwa-jiwa yang agung. Itu secara otomatis semua manusia akan menyesuaikan pakaiannya dengan alam sekitar. Jadi kepada saudara-saudaraku, khususnya saudaraku yang ada di Nusantara ini, tidak penting bahwa istilahnya masalah tata cara berpakaian, tata cara itu tidak terlalu penting. Dan itu tidak menjadi bagian penting dari revolusi semesta. Seperti tadi saya sempat buka HP, ada WA bahwa pakaian adat Jawa dikatakan itu jati diri bangsa Indonesia. Ini ya artinya itu iya, tapi itu bukan kebenaran yang sebenarnya. Karena kalau itu menjadi kebenaran, itu adat Indonesia, kemudian padahal pakaian yang saya lihat tadi pakaian misalnya orang Jawa lah, orang Jawa secara fisikly. Nah kemudian kalau itu dijadikan alasan kembali ke jati diri bangsa, itu kemudian yang Papua suruh kembenan kan, itu jadi supaya saudara-saudara, karena ini sudah tidak main-main, pergerakan revolusioner semesta raya ini sudah tidak main-main dan tidak bisa buat guyonan oleh diri siapa. Karena seperti yang tadi di prolog saya sampaikan, ada dua jenis penghancuran semesta raya. Yaitu yang dikatakan, bahkan bukan dikatakan, bahwa meteor yang akan jatuh itu sudah tidak mungkin jatuh lagi ke bumi, karena itu akan merusak separuh bumi ini, baik manusia maupun alam semesta. Maka pilihan kita, karena kita masih diberi kewenangan untuk memilih, menjalankan roda revolusi ini sesuai dengan kasih sayang kita. Yaitu bahwa kalau selama ini berhadapan yang agung luhur ini, yang merusak adalah manusia, yang menghancurkan adalah manusia, sehingga yang harus mempertanggungjawabkan adalah manusia-manusia yang seperti yang saya katakan tadi, yaitu manusia-manusia yang serakah, manusia yang angkara, manusia yang sombong, manusia yang pembohong. Artinya pembohong adalah manusia-manusia yang tidak tahu kebenaran sebenarnya, tetapi selalu menyampaikan tahu tentang kebenaran Tuhan, tentang kebenaran semesta. Inilah para pembohong yang telah membohongi peradaban umat manusia ribuan tahun ini. Begitu pula yang sombong adalah diri-diri siapapun
yang karena merasa punya ilmu, punya kasekten, punya sabda, punya anugerah, tetapi ilmu sabdanya, anugerahnya hanya untuk kepentingan diri dan kelompok dan untuk menjadikan tontonan bagi diri-diri orang lain. Seperti contoh yang sering saya ketahui, saya dengar, baik saudara-saudara saya, kawan-kawan dekat saya, banyak yang bisa gerakkan gunung, gerakkan laut dengan anugerahnya. Tapi itulah bentuk kesombongan kepada semesta raya. Dan itu sudah tidak berlaku. Dan siapapun yang masih ngugemi itu akan hancur dan dihancurkan oleh kesombongannya sendiri. Begitu pula yang angkara, yang serakah, yaitu adalah diri-diri yang memakai kekuasaan atau tahta untuk mengeruk keuntungan materi hanya untuk kepentingan diri dan kelompoknya dan untuk mempertahankan kekuasaannya itu sendiri dan merusak alam semesta, memperkosa ibu pertiwi, yaitu berupa penebangan hutan tanpa batas, pengambilan sumber energi, baik gas maupun logam mulia, seudelnya sendiri, tapi hanya untuk kepentingan diri, kelompok, dan golongan. Dan mau dibantu oleh sistem-sistem yang kemudian dibetengi oleh kekuatan-kekuatan manusia, yang namanya pasukan-pasukan, aparatur negara dimanapun di muka bumi ini. Jadi yang saya sampaikan ini adalah universal. Karena sejatinya persipatan pemerintahan di zaman ribuan tahun yang bersumber pada kadewan, kenabian, pengetahuan, beserta lainnya adalah sama. Yaitu mengeksploitasi alam, mengeksploitasi sesama manusia. Mengatasnamakan keluhuran, mengatasnamakan keagungan, mengatasnamakan kemuliaan. Padahal sejatinya keagungan itu adalah isi seluruh semesta. Inilah bentuk keagungan Sang Pencipta. Seluruh isi semesta inilah bentuk keluhuran dari Sang Mahaluhur. Seluruh isi semesta itulah baik bangsa manusia, bangsa hewan, bangsa tumbuhan yang tidak kasat mata adalah satu kesatuan inti semesta, inti jati diri semesta itu sendiri. Maka dari itu, yang kita ini bukan siapa-siapa dan tidak punya kuasa apa-apa. Kalau merasa lebih hebat dari inti semesta, maka pastikan diri siapapun, negara apapun, suku apapun, aliran apapun akan hancur lebur oleh revolusi semesta raya. Karena sejatinya revolusi semesta raya ini yang bergerak adalah inti semesta itu sendiri. Yang hari ini, di tempat ini, di Tapanrejo, di pertapaan yang ribuan tahun ditenggelamkan dalam belumbangannya semesta yang kemudian disimbolkan belambangan. Ini benar-benar sudah dilahirkan kembali untuk menata peradaban yang kembali ke jati diri. Kalau hari ini dengan bahasa yang agak emosional, saya menyampaikan ini. Ini demi kasih sayang, demi welas asih untuk keselamatan wahai saudara-saudaraku yang ada di Eropa, saudara-saudaraku yang ada di Amerika, saudara-saudaraku yang ada di Timur Tengah, saudara-saudaraku yang ada di Asia, ada di mana saja. Apa yang aku sampaikan dari tempat ini, dari sini, dari Tapanrejo, dari Belambangan, sebagai wujud kebenaran inti semesta raya itu sendiri. Tetapi kami, aku dan diri-diri kita yang hadir di sini, dan diri siapapun di muka bumi ini, seperti yang saya katakan, kita bukan siapa-siapa.
tidak punya daya apa-apa. Maka dari itu, wahai saudara-saudaraku, sebangsa setanah air, dimanapun kalian berada di seluruh penjuru dunia, mari kita bersama-sama bersujud ke pangkuan Ibu Bumi, bersujud ke pangkuan Ibu Pertiwi. Sebagai wujud kita ini bukan siapa-siapa. Maka dari itu, dengan ketulusan, keluhuran, kemurnian jiwa-jiwa kita semua adalah menyelamatkan peradaban manusia, menyelamatkan keselarasan, keseimbangan, keharmonisan semesta raya dengan seluruh dunia. Tetapi kalau toh apa yang kami sampaikan dari sini dan didengar oleh saudara-saudaraku di muka bumi ini dimanapun berada, dianggap ini adalah sebuah mainan, sebuah konten yang ingin mencari popularitas, itu hak saudara-saudara semua. Tetapi kebenaran nyata, kebenaran yang senyata-nyatanya akan berjalan seiring perjalanan waktu. Tetapi ingat wahai saudara-saudaraku semua, bahwa revolusi dimanapun pasti berjalan sangat radikal dan cepat. Dan tidak bisa diduga oleh diri siapapun. Sekali lagi aku sampaikan bahwa ini adalah bentuk kasih sayangku, bentuk welas asihku kepada saudara-saudaraku sebangsa setanah air, yaitu yang berwujud manusia dimanapun berada. Baik yang ada di pedalaman manapun, ada di perkotaan manapun, kalian adalah saudaraku, kalian adalah satu jiwa. Dan kalian masih ada waktu untuk kembali bersujud ke pangkuan Ibu Pertiwi, ke pangkuan Ibu Bumi. Yang Eropa, bersujudlah kepada pertiwimu yang ada di sana. Yang Timur Tengah, bersujudlah kepada Ibu Pertiwimu di sana. Yang Amerika, bersujudlah kepada dirimu, pada Ibu Pertiwimu yang ada di sana. Yang Jawa, yang Papua, yang dimanapun, bersujudlah, bersimpuhlah kepada Ibu Pertiwi, kepada Ibu Bumi. Tidak ada tempat yang disucikan, tidak ada tempat yang dikeramatkan. Tempat suci adalah semesta raya ini. Bumi keramat adalah ya bumi dari ujung timur terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Dari kutub utara sampai kutub selatan. Itulah bumi yang suci, bumi yang bersih. Tidak ada tempat yang diistimewakan, manusia yang diistimewakan. Karena semua adalah perwujudan Sang Maha Pencipta itu sendiri. Perwujudan kebenaran Sang Maha Pencipta itu sendiri. Dan selama ribuan tahun ini, kebenaran Sang Maha Pencipta yang berwujud kebenaran semesta raya dengan seluruh isinya telah dibatasi, disekat-sekat, seolah-olah ada kebenaran lain di luar semesta raya ini. Itu adalah kebohongan-kebohongan yang selama ini digelar oleh diri-diri yang angkara, diri-diri yang serakah, atau bahkan diri-diri yang tidak memahami kesejatian kebenaran Sang Pencipta dan para utusan-utusan terdahulu. Yang artinya apa? Bahwa apa yang saya sampaikan ini, bahwa sumber kebenaran itu tunggal, yaitu semesta raya sebagai wujud kebenaran Sang Maha Pencipta. Tetapi kemudian di tengah perjalanan dipalsukan oleh diri-diri yang angkara, diri-diri yang serakah demi untuk kepentingan kelompok dan golongan. Seolah-olah mewakili keluhuran, mewakili keagungan, mewakili kemuliaan. Keagungan tidak perlu diwakili oleh siapapun. Karena sebenarnya seluruh ciptaan Sang Pencipta alam semesta raya ini semua agung, semua suci, semua luhur, semua benar. Baik bangsa manusia, apapun suku, ras, adat istiadat.
bangsa tumbuhan, apapun jenis tumbuhan, baik yang di darat maupun di laut atau di air. Begitu pula bangsa hewan, baik yang ada di darat, manapun daratan itu. Ada di air, dimanapun air itu, di udara. Semua adalah wujud keagungan dari yang Sang Maha Pencipta. Begitu pula yang tidak kasat mata adalah bentuk kebenaran, bentuk keluhuran, bentuk keagungan dari Sang Maha Agung itu sendiri. Dan itu semua bersinergi dengan ciptaan Sang Pencipta yang paling sempurna, yaitu diri manusia. Diri manusia siapapun di muka bumi ini adalah bentuk kesempurnaan dari kesempurnaan Sang Maha Pencipta. Maka dari itu, dari sini pula aku sampaikan kepada seluruh penjuru dunia, kepada seluruh manusia, bahwa keagungan, keluhuran, kebenaran tidak perlu diwakili oleh siapapun. Karena setiap jati diri punya kebenaran, keagungan, kesucian sendiri-sendiri. Yang kemudian bermutlak dengan Sang Yang Maha Esa, dengan Yang Maha Segala. Itulah sebagai dasar tatanan kembali ke jati diri. Jadi yang kembali ke jati diri tidak hanya manusia, hewan, tumbuhan yang tidak kasat mata. Ujung-ujungnya berakhirnya adalah semesta raya itulah kembali ke jati dirinya seperti awal kawitan gumelaring jagat royo lansa. Dan tidak perlu lagi saudara-saudaraku, masalah cara berpakaian mau pakaian apa saja itu tidak menjadi penting untuk kita bahas bersama. Karena setiap diri manusia pasti sadar akan berpakaian menyesuaikan, menyelaraskan dengan alam di mana dia berada. Dan perlu ketahui saudara-saudaraku semua, yang selama ini dianggap adat Jawa luhur, itu sebenarnya bukan adat rakyat, tetapi adat penguasa. Karena pasti yang jadikan petokan adalah kekuasaan para raja-raja itu. Dan itu bukan pakaian yang egaliter, pakaian rakyat. Dan ujung-ujungnya hari ini, saya lihat di konten YouTube siapapun itu seolah-olah adat itu pakaian para pemalsu-pemalsu kebenaran yang mengatasnamakan raja ini, kerajaan ini. Bukan itu, hai saudara-saudaraku. Bukan itu. Mari gunakan hati, akal, dan pikiran yang terang supaya benar-benar kita masih terlindungi oleh kasih yang kudus untuk bersama-sama membangun kembali peradaban yang agung adiluhur. Yang dengan rumah besar Nusantara dan Purwa Nusantara artinya Purwone Nusantara kang wujud gelaran semesta raya di bumi ini adalah dari sini, dari tempat ini tidak pernah berubah. Tetapi lagi-lagi, siapa diri kita? Bukan siapa-siapa. Tidak punya kuasa apa-apa. Punya tidak daya apa-apa. Kuasa menyampaikan ini. Menata tatanan dengan dasar tatanan semesta. Persoalan saudara-saudaraku semua. Tergetar jiwanya. Tergetar hatinya. Terbuka akal dan pikiran sehatnya. Dan saya berharap seperti itu. Karena memang yang bisa menyelamatkan diri siapapun hanya itu. Tidak pakaian, tidak cara berjalan, tidak cara duduk, tidak cara berbicara. Tapi benar-benar menyadari betul bahwa kita ini dilahirkan di tempat yang sama. Yang namanya bumi yang sama. Menghirup udara yang sama, meminum air yang sama, menginjak tanah yang sama, pakai penerangan dari api yang sama. Dan memakai cahaya yang satu, yang sama, yaitu cahaya matahari. Sebagai sumber cahaya kehidupan di siang hari.
dan juga memakai cahaya yang sama di tengah kegelapan, yaitu purnama. Kalau seperti ini, kemudian ada dalih dan alasan, kemudian disekat-sekat dengan berbagai dalih dan alasan. Baik oleh keyakinan-keyakinan berwujud apa saja, kekuasaan berwujud apa saja itu tadi. Baik itu zaman kekaisaran, zaman kerajaan, sampai zaman republik ini sudah benar-benar sudah berakhir. Wahai saudara-saudaraku, para pemimpin di muka bumi ini. Harta kalian sudah tidak berlaku. Ilmu pengetahuan kalian sudah tidak berlaku. Keyakinan kalian sudah tidak berlaku. Senjata kalian sudah tidak berlaku. Mari ku ajak bersama-sama dengan ketulusan jiwa, keluhuran jiwa, kepolosan jiwa, kemurnian jiwa. Mari saudara-saudaraku, sebangsa setanah air, di seluruh penjuru dunia kalian berada, bersimpuh, bersujud kepada kepangkuan Ibu Pertiwi di mana kalian berada. Sebelum semuanya terlambat. Tetapi saya juga tidak menjamin apapun. Karena percepatan revolusi ini seperti kecepatannya cahaya. Karena partikel semesta raya sudah menyatu kepada setiap diri manusia yang punya keluhuran jiwa. Karena dengan dengan jiwa-jiwa yang luhur itulah inti semesta atau partikel-partikel semesta akan bermutlak dengan manusia-manusia yang dikehendaki. Dan itu tidak hanya manusia yang ada di Jawa, manusia yang ada di manapun. Wahai saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah, dimanapun kalian berada di seluruh penjuru dunia, diriku Supono, aku Supono, tidak punya kuasa apa-apa, tidak punya daya apa-apa. Aku hanya menjalankan dharma hidup kepada ketetapan dan kehendak semesta raya atas ketetapan Sang Maha Kuasa. Dan dari sini aku tidak mencari kebenaran, aku juga tidak mencari kesalahan, aku tidak mencari kemenangan atau mencari, tetapi aku menjalankan dharma tunggalku kepada semesta raya untuk menyampaikan kebenaran semesta raya sebagai wujud kebenaran Sang Maha Pencipta yang Maha Esa. Sanpuraya, Sanpuraya, Sanpuraya. Salam revolusi semesta raya.
Oh.